3153 mdpl, ketinggian Gunung Sindoro. Akhirnya kita baru sampai Gunung Sindoro. Sekarang jam berapa? 13.28, ya Allah. Setelah drama-drama akhirnya kita sampai juga. Jadi ceritanya itu malam kita ketinggalan bis. Udah ketinggalan bis, kita bingung gimana buat sampai ke base camp Sindoro ini. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan travel gitu. Dan kita nunggu sampai sekitar jam berapa ya? Jam 10-an, jam setengah 11 baru berangkat dari Jakarta. Dan baru sampai di base camp Sindoro ini jam 2-an lah. Kayak gitu. Lapar, ayo kita makan dulu, bersih-bersih dulu baru. Pendakian kali ini kita memilih jalur Sigedang. Kenapa? Karena jalur ini terbilang tercepat daripada jalur lainnya. Nah, ini dia pusat registrasi Sindoro via Sigedang. Nah, ini tata tertibnya. Coba kita tanya-tanya dulu. Aduh, halo Mas. Ya. Ini kalau mau registrasi gimana Mas? Ini belum registrasi kan kita ada sesi pengecekan barang, perlengkapan dan segala keamanan. Terus habis itu kita ada sesi briefing untuk menunjukin arah jalan kembali lagi. Oke. Ini petanya ya? Iya. Oke. Terus simaksinya berapa di sini Mas? Untuk simaksi itu kita 15.000, tapi selama pandemi ini kita ada tiket tambahan. Program kesehatan senilai 10.000, jadi satu orang itu kenanya jadi 25.000. 25. Terus kalau biaya parkir di sini? Kalau parkir satu motor 10.000, kalau mobil kecil 20.000. 20.000. Oke. Ini daftar-daftarnya ya? Ini data-data pendakian. Oke. Kita tiba di base camp sekitar jam 2 siang dan kemudian kita melakukan persiapan untuk melakukan pendakian. Oke, sekarang kita bersih-bersih dulu, habis itu kan ini lagi registrasi, suaranya tuh gede. Intinya lagi bersih-bersih, terus beres-beres registrasi dan nanti mulai trekking sekitar jam 3. Iya. Oh, satu ya. Dari pos satu ini jalur setapak lah ini ya. Udah dijelasin tadi rutenya, terus sekarang kita berangkat naik ke Sikarap. Tadi udah dijelasin rutenya, ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti. Soalnya udah dikasih contoh. Oke. Aman ya? Oke. Mari kita berangkat. Kita melewatin perkebunan teh. Apa ya? Nah, di awal pendakian ini kita tidak melakukan trekking karena waktu yang semakin sore dan untuk mempersingkat waktu, akhirnya kita memutuskan untuk naik mobil losbak atau bak terbuka. Satunya di mana tiba-tiba nyampe pos 2. Nah, kita mulai trekking ini dari pos 2.
Kenapa nggak dari pos 1? Karena kita naik mobil losbak ini, jadi kita nggak ngelewatin tuh pos 1-nya. Jadi tadi gimana? Kita naik ini faktor, terus nggak lihat pos 1 kan? Nggak lihat pos 1, tiba-tiba udah nyampe pos 2. Pos 1-nya goib. Nggak tahu sebelah mana, kita nggak merhatiin karena di jalan kita terguncang-guncang. Oke. Bye. Mari kita berangkat, dimulai dari pos 2. Semoga orang dan tuntas amin. Ya guys, di medan yang curam ini guys, ternyata Nupus masih kuat guys. Lihat semangatnya yang sangat tinggi. Wow. Terlihat sekali guys, tidak ada lelah-lelahnya guys, dengan mukanya yang santuy. Apakah hujan gerimis itu nih, kita masih di tengah-tengah antara pos 2 sama pos 3 dan kita bakal ngecamp di pos 3 atasan dikit gitu, sebelum pos 4 kita bakal ngecamp di situ dan disuruhnya juga ngecamp di situ. Lagi-lagi kepentok. Enggak yang pas waktu di Curug, di sini kepentok. Ini mulu apa? Pohon mulu. Nih. Cuaca hujan paling bentar lagi. Aduh, dulu pakai jas hujan. Pakai jas hujan dulu, guys. Dingin tangan dingin banget. Iya, coba kelamaan berhenti. Sama ya, jas hujan sini. Perjalanan dari pos 2 untuk sampai ke pos 3 kira-kira menempuh waktu sekitar 2 jam lebih. Oke, udah pakai jas hujan, sedia jas hujan. Pakai jas hujan sebelum kehujanan. Ini gue doang pakai jas hujan. Kondisi hujan, nggak di mana-mana hujan. Selalu kena hujan. Bagaimana rekan-rekan? Rekan-rekan sekalian. Akhirnya kita sampai di pos 3 Batu Tulis. Enak banget kena hujan. Enaknya apa? Berasa kena booster. Kena. Ini batunya. Gimana? Waktu maghrib selesai. Okay. Jadi setelah pos 3 Batu Tulis, ini kawasan Batu Susu. Batunya mana ya? Emang ya? Lanjut apa? Maghrib dulu. Di sini kita mendirikan tenda itu setelah pos 3. Pos 3 dikit lah ya. Dingin. Dingin. Sniper kita. Bagaimana rasanya?
Oh, mantap. Mantap. Nih. Apa nih? Maskot kita. Ini nih. Jadi kita mau buka tenda dulu. Udah gitu kita nganget. Udah gitu Tendanya kita, doang pasti. apa? Masak tidur. Masalah tidur dingin sampai Udah, bye. Sambil nunggu mereka pasang tenda nih. Lagi pada pasang tenda. Yang cowok-cowoknya kita bikin teh, bikin kopi. Oh, sudah. Ini udah lumayan hangat. Udah ke dalam. Wes 14 angin nih. Sampai pilek. Sedih. Ini orang-orang belum pada selesai pasang tendanya. Aku kebetulan di sini. Keesokan harinya, saat kita akan memulai summit, kita itu berencana untuk summit sekitar pukul 3 pagi. Tetapi karena ada hal-hal yang tidak terduga, dan karena kita adalah pendaki yang optimis, jadi kita summit itu sekitar pukul 5:30 atau jam 6 baru mulai pendakian. Karena kita pendaki yang optimis, yang harusnya plan jam 3 naik buat summit, tapi ternyata sekarang jam berapa? 5:30. Kita baru mau summit. Sangat-sangat optimis bukan? Optimis sekali orang-orang itu. Yang penting yakin. Juga ada temennya yang mau daki. Yang penting yakin sama puncak. Sekarang jam 5.41 mulai dari pos ya setelah ketiga lah ya, tempat camp lah ya. Setelah tempat camp karena pada udah gila banget pada akhirnya udah jam 4 masih sedikit lagi, tapi masih banyak. Harus melewati Ladang Batu 2 dan Sabana baru puncak. Yang penting optimis. Berapa ini? Jam 6.39. 6.39. Berarti Matahari udah ini kayaknya. Sun is running out. Yang penting kita mau optimis aja, optimis sampai puncak. Walaupun di puncak kabut kayaknya. Jadi truknya itu gini pembatuan. Semangat. Kita udah nyampe di, waduh gak kelihatan, Ladang Batu 2. Sedang habis ini turun naik Sabana baru apa puncak. Jadi kita baru sampai di Ladang Batu 2. Lumayan ya, kok jadi ungu sih muka gua. Ini kebiasaan banget kameranya. Aku jadi ungu masa. Pokoknya ini trek yang dibilang landai, gimana ya, naik terus coy. Ya kan? Katanya ada yang bilang katanya jalur ini tuh landai, tapi nggak landai-landai banget juga sih. Terus cuma ini tuh Segidang itu kan jalur tercepatnya gitu loh, daripada
12 hari itu terpanjang. Gitu lah ya. Yuk lanjut. Jalur dari pos 3 untuk sampai ke puncak ini tidak terbilang landai. Dan jangan mengharapkan bonus dari jalur ini. Karena jalurnya tuh naik lagi, terus naik sampai puncak. Mantap. Setelah 3 jam emang pendaki santuy. Mana 3 jam? Ya 3 jam lebih lah ya. Kita sampai di mana? Mereka Membawa air satu. 2 jam, paling ke puncak 20 menit lagi, mungkin sekitar segitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi tadi dari Sabana ke puncak itu emang sekitar 5 menit lah. Terus ini lagi di jalan menuju puncak Sindoronya. Berikut view-nya. Nah, tuh puncak Sindoro di sana. Nih view-nya via Sigedang. Oke. Sebenarnya kalau misalkan cepet bisa sih kayak si Om yang tadi kita ketemu di jalur tuh, dia sekitar 2 jam lah ya. Kalau kita kan emang 3 jam. pendaki santuy. Hah? 3 jam. Oh iya ya. Oh iya bener deh 3 jam. Si Om itu katanya dari jam 3-an nyampe jam 6. Kalau kita dari jam jam 6 kurang 15 menit. Sekarang 9:21, tapi kita udah nyampe puncaknya. Kita kan pendaki santuy yang sangat santuy. Di sini bau belerangnya sudah sangat tercium ya, Bung. Akhirnya kita sampai di puncak Sindoro via Sigedang 3153 mdpl. Yeay. Bagus banget lewat di situ. Alhamdulillah kita sampai puncak, dan kita sampai puncak ini sekitar jam 9. Setelah di puncak kita foto-foto, kita santai-santai dulu sebentar, tapi sebentar aja karena kenapa? Di puncak ini ada batasan sampai jam 10. Bahkan sebelum jam 10 aja tuh kita harus sudah turun. Karena itu peraturannya, dan memang ada gas-gas yang tidak baik untuk kesehatan kita. Support dah. Setelah drama-drama dari berangkat sampai Rasanya membagongkan sekali. membagongkan. Anjing banget. Capek. Gimana guys? Tertipu. Tertipu kenapa? 2 jam guys, ternyata kita udah 4 jam guys. Tertipu. Kok jadi Dan ungu? treknya pun untuk apa ini, Cikidang. Cikidang. Gue ingetnya Cikidang terus. Ini kalau misalkan lewat itu nih, begini nih. Cikidang. Oh iya. Gini. Mantap ya. Pokoknya Banaran. pendakian kali ini tuh ya, luar biasa lah ya. Dari drama-drama mulai dari berangkat, terus akhirnya kita sampai base camp itu sore, trek juga sore, sampai malam gitu kan. Sampai ada kejadian-kejadian hal-hal mistis. Betul Pak? Gitulah pokoknya, alhamdulillah sampai juga.
foto-foto dan mau balik ke Sabana, mau makan ayam chicken level berapa ya? Penanda apa? Kesimpulan pada pendakian kali ini yaitu menurut gua puncak itu bukan tujuan utama karena puncak itu hanyalah bonus. Tujuan utamanya yaitu kembali ke rumah dengan selamat.